Shalom Tiberias. Kita kasih tepuk tangan sama-sama kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Senang rasanya bisa kembali berjumpa dengan setiap jemaat Tuhan di pagi hari yang indah ini. Senang setiap kami bisa kembali melayani setiap Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap jemaat Tuhan yang hadir, setiap kita yang beribadah di pagi hari yang indah ini terima kebaikan, mujizat, berkat Tuhan yang baru. Di bulan yang baru, Tuhan Yesus nyatakan kebaikannya lebih lagi bagi setiap kita. Yang percaya bulan ini ada berkat Tuhan yang baru tercurah bagi setiap kita. Kasih tepuk tangan sekali lagi sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah kita sama-sama di pagi hari ini umat Tuhan. Tundukkan hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita pejamkan mata kita sejenak di hadapan Tuhan. Kembali renungkan apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Kembali renungkan apa yang sedang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita. Bahkan bangkitkan iman percaya kita sama-sama. Untuk setiap apapun campur tangan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Bahkan setiap kami boleh bersatu berkumpul kembali di pagi hari yang indah ini Bapa. Ada di rumah Tuhan, untuk setiap kami boleh sama-sama datang memuji, menyembah Tuhan. Untuk setiap kami boleh sama-sama datang beribadah sama Tuhan Yesus. Kami percaya semua bukan karena kuat gagah hebat kami. Semua bukan karena rencana bahkan rancangan setiap kami Bapa. Namun kami percaya semua karena campur tangan Tuhan. Semua karena kasih-Nya Tuhan. Semua karena anugerah-Nya Tuhan Yesus bagi setiap kehidupan kami. Bersyukur buat hari yang baru. Bersyukur buat minggu yang baru. Terlebih bersyukur buat bulan yang baru Tuhan Yesus percayakan bagi setiap kami. Kalau bulan yang lalu kami boleh lalui, kami percaya Tuhan Yesus penyertaan-Mu yang memampukan setiap kami. Oleh karena kami mau percaya lebih lagi Tuhan Yesus. Masuk di bulan yang baru ini Bapak. Apapun masalah pergumulan dalam hidup kami tahu Tuhan Yesus tak pernah meninggalkan setiap kami. Oleh karena di pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus, kami rindu datang memuji, menyembah nama Tuhan. Kami rindu datang berterima kasih, bersyukur buat kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah setiap pujian, setiap penyembahan yang kami naikkan, persembahkan bagi nama Tuhan Yesus. Kiranya boleh menjadi dupa yang harum bagi nama Tuhan. Nama-Mu selalu dipermuliakan. Nama-Mu selalu ditinggikan Tuhan. Kami mau serahkan jalan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Nyatakan urapan-Mu, nyatakan hadirat-Mu di tempat ini, di bumi, sama seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap datang menyembah Tuhan pagi hari ini, sama-sama umat Tuhan kita mau katakan, amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama lebih lagi bagi nama Tuhan Yesus. Dengan hati bersyukur sama-sama datang di hadirat Tuhan. Lihat kebaikannya Tuhan. Lihat kesetiaannya Tuhan. Lihat campur tangannya Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sambil tutup mata kita. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku
Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih nama-Mu. Kami ada Tuhan, ku ada. Kami percaya semua karena anugerah-Mu bagi hidup kami. Oh, ku ada karena kasih-Mu. Tutup matamu, katakan, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Dari hati kita katakan, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, dari dasar hati kami mengatakan terima kasih buat anugerah-Mu bagi hidup kami. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Pagi hari ini mari lebih lagi bersyukur buat kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Kami mau berjanji Tuhan, terus memuji nama-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Bapa. Hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, sebab kami ada sampai dengan saat ini. Kami percaya semua ada kasih-Mu, semua ada anugerah-Mu, kebaikan-Mu bagi hidup kami Tuhan Yesus. Dan kami berjanji Tuhan, seumur hidup kami akan terus menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bangkit berdiri bersama-sama Tiberias. Angkat tangan kita doa-doa. Katakan, terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan
kebaikan, buat kasih, buat kesetiaan-Mu Tuhan. Satu hal yang perlu kami tahu dalam hidup kami, bahkan satu hal yang perlu kami sadari dalam hidup kami, sampai dengan saat ini, di pagi hari ini kami boleh berdiri mengangkat tinggi kedua tangan kami, menikmati hadirat Tuhan di rumah Tuhan yang kudus. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan, semua karena cintanya Tuhan, semua karena kasihnya Tuhan bagi hidup kami. Lebih lagi kami datang bersyukur buat kebaikan Tuhan, lebih lagi kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Karena kasih, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Dengan hati bersyukur lebih lagi, karena kasih-Mu. Dijadikan. Boleh lebih lagi sambil angkat tangan kita doa-doa umat Tuhan. Karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kuatkan daripada-Mu Bapa. Kasih tepuk tangan yang paling terbaik bagi Allah kita. Dengan hati bersyukur mari diberikan. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Karena kekuatan-Mu Tuhan, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Terima kekuatan yang baru dari Tuhan. Karena kekuatan-Mu, ku
dijadikan yang percaya katanya baru. Kasih sorak-sorai tepuk tangan lebih lagi di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Kami terima kekuatan yang baru, anugerah yang baru, sukacita yang baru, terlebih berkat mujizat yang baru di bulan yang baru ini Tuhan Yesus sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa buat hadirat Tuhan yang indah boleh kami nikmati di pagi hari ini. Kami rindukan sukacita surga ada bersama dengan setiap kami, sebab di pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk kami datang memuji, bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji nama Tuhan dengan hati bersyukur sama-sama umat Tuhan, kita mau katakan amin. Yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan kita bersama-sama bagi Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa sekali bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ada shalom di Biria. Haleluya. Kita percaya ada sukacita di pagi hari ini bagi setiap kita. Mari sama-sama kita memberikan syukur, pujian buat kebaikan. Haleluya. Mari dengan penuh sukacita sama-sama nyatakan. Ku tak pandang dari kejauhan, asal berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bersama-sama tengok kanan kiri kita, katakan bila hatiku seperti hatiku, katakan kau saudara, engkaulah saudara dan saudariku. Mari sama-sama lambaikan tangan kita bagi Tuhan. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Boleh kita kasih tepuk tangan yang luar biasa hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari kembali dengan sukacita gereja Tiberis. Sama-sama kita mau nyatakan. Ku tak pandang dari suku mana, amin, asalkan berdiri atas firman-Nya. Mari sama-sama tengok kanan kiri kita katakan. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Mari sama-sama lambaikan tangan kita bagi Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, 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 ku cinta keluarga Allah. Haleluya. Boleh sama-sama kita kasih tepuk tangan sekali yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kita mengucap syukur di dalam Yesus kita bersaudara. Ada amin.
Pada pagi hari ini kita mau lebih lagi meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Sebab Tuhan yang ajaib yang menolong setiap kita. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Sama-sama Gereja Tiberias Indonesia, dimanapun kita berada, kita mau menyatakan kebesaran Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Mari besarkan, oh besarkanlah namanya. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama umat Tuhan, besarkan nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Amin. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Mari kita besarkan namanya. Oh, besarkanlah namanya. Mari lambaikan tangan kita bagi Tuhan. Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Bersama-sama besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh Tuhan. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sesungguh kami bersyukur buat kebesaran Tuhan, buat keajaiban Tuhan. Dia menolong setiap kami. Yang percaya boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini mari sama-sama Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan menyaksikan video highlight dari Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema firman Tuhan untuk menghadapi masa depan yang optimis. Selamat menyaksikan. Kondisi di dunia tidaklah pasti, juga ekonomi dunia tidak stabil dan tidak dapat diprediksi. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masa depan di dalam hidup ini, yaitu kita harus optimis. Kita jangan takut untuk menghadapi masa depan, saudara sekalian. Jadi untuk menghadapi masa depan dengan optimis, yaitu jangan takut, terus beriman kepada Tuhan Yesus. Cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Ingat perkara-perkara yang di atas terlebih dahulu. Baru kita lakukan apa yang menjadi bagian kita di dunia itu. Ya, dengan melakukan hidup dalam kekudusan. Kuduskan diri kita dengan hidup di dalam kekudusan. Dan kita lupakan masa lalu, jalani masa kini.
dan fokus kepada masa depan. Dan kemudian jadilah orang yang tulus hati dan jujur. Jadi kejujuran merupakan sikap moral yang berasal dari hati yang bersih, yang diterjemahkan dalam perkataan dan perbuatan. Bukti bahwa kita takut akan Tuhan adalah menghormati Tuhan dengan bersikap jujur. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat Bapak Ibu Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi hari ini terlebih dahulu bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan diberkati melalui suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Memiliki Hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di dalam doa pembukaan, Tuhan Yesus berkati kami semua senantiasa hidup dalam pertobatan, agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberikan kelegaan, yang belum punya keturunan diberi keturunan ilahi, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, hidup di bumi ini seperti di sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berikutnya, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ada 4 hal untuk kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yang pertama, selalu dalam kesetiaan kepada Tuhan. Dalam Mazmur 145 ayat 18, saat kita mengalami kesulitan atau kegembiraan, sakit atau sehat, dalam kegagalan atau keberhasilan, hendaklah kita berusaha semakin dekat dan setia kepada Tuhan. Kita harus yakin bahwa apapun yang terjadi, Tuhan selalu dekat dengan kita, setia menuntun dan menguatkan kita. Tuhan dekat dengan orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Yang kedua, hati dan pikiran kita selalu lekat dengan Tuhan. Matius 22 ayat 37. Hal yang paling utama dalam membangun hubungan dengan Tuhan adalah mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mempersiapkan hati dan pikiran berarti mencurahkan segenap hati, jiwa, raga, dan pikiran kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, selalu pelajari firman Tuhan. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 19, firman Tuhan memuat pemikiran-pemikirannya Tuhan. Agar hubungan kita dengan Tuhan bertumbuh, kita perlu membaca dan mempelajari firman-Nya setiap hari. Sehingga kita semakin memahami apa yang menyenangkan Tuhan dan apa yang membuat Tuhan murka atau sedih. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Dan yang keempat, berdoa selalu dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sepenuh hati. Dalam Mazmur 34 ayat 2. Berdoa sungguh-sungguh merujuk kepada hubungan anak dengan Bapa. Artinya kita menghormati Tuhan layaknya sikap seorang anak kepada ayahnya. Doa yang dalam menunjukkan kesungguhan hati kita untuk percaya Tuhan akan memberikan jawaban terbaik seturut kehendaknya. Di dalam doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus.
Demikian suara gembala sidang kita yang terkasih saudara, Ibu Pendeta Darni Pariaji. Dan pada pagi hari ini sebelum kita diberkati lebih lagi, sebelum kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, mari sama-sama Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, kita menyaksikan video in memoriam mendiang Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji yang telah dimuliakan berpulang ke rumah Bapa di sorga pada tanggal 5 Mei 2022. Agar kita terus mengenang, tidak pernah lupa akan teladan kehidupan, iman, dan legasi yang diberikan kepada kita di Gereja Tiberias Indonesia. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pariaji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Anda dan saya harus masuk kerajaan surga. Anda dan saya, kamu akan masuk kerajaan surga. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Demikian video in memoriam mendiang Gembala Sidang terkasih. Kita kasih tepuk tangan saudara. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Sama-sama. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, pagi ini kami mengucap syukur, kami beribadah kepadamu, Engkau ada di tengah kami, Engkau yang bertakhta atas pujian penyembahan kami. Dan saatnya Tuhan kami siap untuk dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, Pendeta Jerry McIntyre dari Amerika. Biarlah setiap firman yang diberitakan penuh kuasa, penuh mujizat, dan Engkau yang teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Dan biarlah hati kami terbuka Tuhan untuk menjadi taburan dari benih firman-Mu, dan hasilkan buahnya dalam hidup kami. Dan pagi ini kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Yesus dalam kami, kami dalam Yesus. Dan kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan,
setiap gog dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudara terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Please, over to you. Yeah, shalom. Shalom. What a blessing to be back with you again. Saya sangat diberkati bersama dengan saudara lagi hari ini. It's a blessing to worship our God together. Sangat diberkati kita menyembah Tuhan bersama. It's a blessing to be in the family of God together. Sangat diberkati kita berada dalam keluarga Allah bersama. And who remembers that God wants to use you in a powerful way? Berapa banyak yang ingat Tuhan mau pakai setiap saudara penuh kuasa. Amen. Amen. Well, we're going to dive in today. We're going to go back to Acts 1. Kita mau gali lagi firman, kita mau baca yaitu kisah 1 ayat 8, kisah Rasul 1 ayat 8. And as we go back to Acts 1, I want us to think about what were the disciples thinking and feeling in this moment. Coba kita lihat kisah Rasul 1 ayat 8, coba bayangkan kira-kira apa yang ada dalam pikiran dan perasaan murid-murid ketika ini terjadi. And what were the words of Jesus to them then that he's speaking to us today? Dan firman apa yang Yesus katakan kepada mereka yang ia katakan juga kepada kita sekarang. Yeah, so let's start with verse 1 and we'll read through verse 11. Coba kita lihat kisah Rasul 1 ayat dari ayat 1 sampai 11 sampai yang ke-11. Kisah Rasul 1 mulai dari ayatnya yang pertama sampai yang ke-11 saya bacakan untuk saudara. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ayat 2. Sampai pada hari ia terangkat sebelum ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, ayat 7, kau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dan ayat 8 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9 saya baca, sesudah ia mengatakan demikian terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian firman Tuhan. Yeah, amen. So think about if you were there. Coba bayangkan kalau saudara ada di sana sekarang. Imagine you're with the disciples. Bayangkan kau bersama dengan murid-murid. And you've been with Jesus for 3 years. Dan kau sudah bersama Yesus 3 tahun lamanya. And you've experienced things you never imagined would happen. Dan kau mengalami hal-hal yang kau tidak pernah bayangkan. And then Jesus tells them in verse 5, you're going to be baptized with the Holy Spirit. Ayat yang kelima Yesus katakan kau akan dibaptis dengan Roh Kudus. And the disciples are like, okay, thumbs up. Murid-murid, wah keren, keren. But you see in verse 6, they don't quite get the vision. Tapi di ayat yang ke-6 mereka nggak begitu mengerti apa yang Yesus katakan sebetulnya. Right? Sometimes I miss the vision. Kadang saya juga nggak ngerti visi Tuhan. Right? Sometimes I have my perspective and then the Lord is like, oh no, I want you to see what I'm doing. Kadang saya punya sudut pandang saya sendiri tapi Tuhan mau saya mengerti apa yang ia kerjakan. And so the disciples ask, okay, Lord, are you now going to take care of everything and restore the kingdom to Israel? Jadi murid-murid bertanya, Tuhan apakah engkau akan
menyelesaikan semua dan memulihkan kerajaan Israel because they were occupied. karena mereka punya pikirannya sendiri. They were under the rule of other people. Mereka diperintah dalam penjajahan orang lain. And they said, Lord, is this going to be the moment where you change everything? Dan mereka bertanya, Tuhan, apakah Engkau akan mengubah semuanya itu sekarang? And what does Jesus say? Tapi apa yang Yesus katakan? Jesus completely changes and challenges their perspective. Yesus menantang dan merubah sudut pandang mereka. He said, don't worry about the seasons and the times. Yesus berkata, nggak usah khawatir akan masa dan waktunya. The Father's taking care of these things that you don't even know about. Bapa yang sedang mengerjakan hal-hal yang kau juga nggak tahu. But he says, you will receive power. Tapi Yesus katakan, engkau akan menerima kuasa. Right? And then I think this is the moment, if it was a cartoon, that the jaws would drop for the disciples. Kalau di kartun-kartun itu kayak rahangnya itu langsung jatuh gitu ya. Langsung karena mereka terpukau, kaget. Like, wait, what? Apa? Wait, no. I thought you were going to take care of everything. Loh, kami kira Tuhan yang akan selesaikan semua. And we cheer you on. Dan kita yang sorak-sorakin saja. And Jesus says, no, let me explain to you one more time what God wants to do. Tapi Yesus katakan, bukan begitu. Coba saya jelaskan sekali lagi apa yang Tuhan mau kerjakan. He's going to empower you. Engkau akan diberikan kuasa. And then you are going to be his representatives. Dan kau akan menjadi perwakilannya. To Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Ke Yerusalem, ke Yudea, Samaria, seluruh bumi. And then the jaws drop more. Dan rahangnya itu jatuh lagi, lebih dalam lagi. Like, this was not quite expected from the disciples. Mereka tidak mengharapkan ini. But again, Jesus was giving them a fresh vision of his mission. Tapi Yesus memberikan satu visi yang segar mengenai misi mereka. And then Jesus ascends. Dan Yesus mengutus mereka. Yesus naik ke surga. And the disciples are looking up. Dan murid-murid itu lihat ke atas. And they kind of get stuck there. Dan mereka mentok di situ. Right? In the scripture it says, two robed men come over to them because they're just staring up. Tiba-tiba ada dua orang datang ke mereka karena mereka bengong lihat ke atas saja. And they say, hey, this Jesus, he will come down in the same way you saw him go up. Dan Yesus yang sama ini nanti juga akan turun dengan cara yang sama kamu lihat mereka naik. But Dia Jesus, naik. because Jesus just gave his instructions to them. Karena Yesus baru saja memberikan instruksi kepada mereka. But they were so stunned that they were staring up with their jaws on the ground. Tapi mereka sangat terpukau sehingga mereka bengong saja dengan rahangnya itu ke bawah, bengong. And sometimes the Lord will share something with me and that's how I feel. Kadang Tuhan bagikan sesuatu kepada saya dan itu yang saya rasakan. Just staring with my jaw on the ground. Hanya memandang saja dengan rahangnya itu turun ke bawah. And maybe God needs to send someone to say, hey, it's time to join what God is doing. Dan kadang ada orang yang menyadarkan saya yang Tuhan kirim, hey, ini saatnya bergabung dengan apa yang Tuhan lakukan. And you know what? I think we sometimes need each other to encourage that out of ourselves too. Kadang kita butuh satu sama lain untuk saling menyadarkan, saling memberi semangat. Because last time we talked about this 3-tiered fountain. Karena kemarin saat terakhir kita berbicara mengenai air mancur yang 3 tingkat. Where our relationships with God overflow into our relationships with one another. Di mana tingkat pertama kalau hubungan kita dengan Tuhan itu akan meluber, overflow kepada hubungan kita dengan sesama. But then our relationships overflow into this world. Dan setelah itu hubungan kita dengan sesama itu akan meluber kepada hubungan dengan dunia ini. So it's so important that we hear from each other the encouragement
to go forward and be obedient following the Holy Spirit's lead. Jadi sangat penting kita bersama saling memberi semangat supaya kita saling mau taat kepada apa yang Roh Kudus katakan kepada kita. So let's have that be what we do this morning. Dan biarlah itu yang kita lakukan pagi ini sekarang. Let's encourage each other and follow the Holy Spirit's lead. Mari kita saling kasih semangat supaya kita bisa ikuti apa yang Roh Kudus katakan kepada kita. Can we do that? Boleh atau enggak, saudara? Boleh? Amen. So we see 3 powerful truths that Jesus speaks to the disciples. Jadi ada 3 kebenaran dahsyat yang Tuhan bagikan kepada murid-muridnya. The first, he says, is you will receive power. Yang pertama, kamu akan menerima kuasa. You are going to be supernaturally empowered. Engkau akan diberdayakan, diberi kuasa supernatural. Right? So it's not a power that you have to summon from within you. Itu kuasa yang harus kita panggil dalam kita. It's a power that you have been given by God. Itu kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, yang percaya katakan amin. Because of the relationship and dwelling of the Holy Spirit within us. Karena Roh Kudus tinggal di dalam kita, punya hubungan dengan kita, makanya kita punya kuasa itu. So it's that relationship with God that actually empowers us to follow His lead. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu yang memberikan kita kuasa supaya kita bisa taat kepada Tuhan. And so all of the challenges and excuses that we think of normally come from us thinking about ourselves and not God. Jadi kadang kita pikir tentang diri kita sendiri sehingga kita takut, kita punya banyak tantangan, kita punya banyak alasan dan kita lupa Tuhan. So it's getting out of the way and allowing God to move through us in a dynamic, powerful way. Jadi kita harus minggir dan biarkan Tuhan yang mengalirkan kuasanya yang dinamis dalam hidup kita. This morning, do you believe that God has supernaturally gifted you? Pagi ini apakah engkau percaya Tuhan memberikan kepada setiap saudara karunia yang supernatural penuh kuasa? Amen. That you are empowered by the living God. Engkau diberi kuasa oleh Allah yang hidup. That you have a relationship with the Holy Spirit. Engkau punya hubungan dengan Roh Kudus. And your relationship with Him isn't just for His work in you, it's for His work through you. Dan hubungan kita dengan Roh Kudus bukan hanya supaya hubungan kita dengan Tuhan saja, tapi supaya kita bisa mengalirkan itu kepada orang lain. Amen? Amin. There's something very unique about every single person that God has created. Ada sesuatu yang sangat unik dari setiap orang yang Tuhan ciptakan, saudara dan saya. So think about that combination. Your uniqueness and the empowerment of the Holy Spirit. Bayangkan mengenai kombinasi antara kuasa Roh Kudus dan keunikan saudara dan saya. That means we need to see you following God's lead and being used by Him. Artinya engkau harus mengikuti pimpinan Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Because you have a unique way that God wants to use you that we get to be blessed by when we see Him move through you specifically. Karena kalau saudara dipakai sama Tuhan dan Tuhan bergerak dalam saudara sesuai keunikan saudara, orang lain akan diberkati Tuhan. The second truth is that they are sent. Kebenaran yang kedua adalah mereka itu diutus. So you're not just empowered, but you have a mission. Bukan hanya diberi kuasa, tapi engkau punya misi. Does anyone here believe that they are sent? Berapa banyak yang percaya saudara diutus? Angkat tangan. Kasih Amen. kemuliaan bagi Tuhan. Amen. Well, praise God. And I was learning the word for ambassador earlier in Indonesian. Dan saya belajar tentang kata duta besar dalam bahasa Indonesia. Ambassador. And it's the word Duta besar. dutan besar. Duta. Dutan besar. Duta besar. Ya. I like that word. I'll have to practice it. Saya harus latihan ngomong itu. It sounds like such a strong and powerful word of being sent. Itu kayak perkataan yang keren banget itu. Dutan besar. Duta besar. Duta. Duta. Duta Yes. besar. Keren. Yes. Duta besar. Ya. Amen. And so we are sent. The third truth, he says, I'm not just sending you randomly. There's a clear
process I want you to go through. Kebenaran yang ketiga adalah engkau tidak hanya diutus sembarang saja, tapi ada proses yang jelas mengenai pengutusan itu. He said, first, Jerusalem. Pertama, engkau harus ada di Yerusalem. Just stay where you are. Jadi udah ngetem aja di Yerusalem. And then Judea. Lalu Yudea. You know, the neighbors, the neighborhood, the region around you. Jadi Yudea itu mewakili kawasan-kawasan sekitar kita. Kira-kira begitu. And then Samaria. Lalu Samaria. And the disciples are like, no, not Samaria. Lalu murid-murid bilang, aduh jangan Samaria dong. Right, because as we said last time, that's the social line that was separating people in that day. Karena antara orang Samaria dan orang Yahudi ada garis sosial, mereka tidak akur. So the disciples were probably thinking, okay, the people were already around. Okay, that's a challenge, but I understand. Jadi murid-murid pikir, oh ya di kawasan-kawasan sekitar, ya Yudea nggak apa-apa lah. Yeah, but then my neighbors, okay, that will be a little bit of a stretch for me, but okay, my neighbors around me. Ya tetangga-tetangga, ya nggak apa-apa lah kalau tetangga. Oh, but crossing this social line, Tapi kalau nyebrang garis sosial itu that one's a little bit uncomfortable. nggak nyaman. But as Jesus said elsewhere, he said, when you do this for the least of these, you're doing this for me. Tapi seperti yang Yesus pernah katakan, kalau engkau lakukan kepada yang paling kecil, engkau lakukan juga bagiku. May we Yang paling not- hina. May we not forget the forgotten. Jangan lupakan orang-orang yang terlupakan. But today, we are going to be talking about our Jerusalems. Tapi hari ini kita mau ngomong tentang Yerusalem versi kita masing-masing. Because if we break down this vision for us today, Karena kalau kita bongkar visi ini bagi kita masing-masing, we have to start with Jerusalem. kita harus mulai dari Yerusalem. Now, if you think of the Jerusalem for the disciples as the people they were already around, Ya, jadi Yerusalem itu mewakili orang-orang yang sudah ada di sekitar kita. Jerusalem are the people in our lives that we are already around. Yerusalem adalah orang-orang di sekitar hidup kita yang sudah di sekeliling kita, yang sudah kita kenal. Each of us have our own daily process that we go through every single day. Setiap kita akan ketemu orang-orang yang kita ketemu tiap hari di dalam hidup kita. And you see some of the same people every single week. Ada orang-orang yang sama yang kita temui terus-menerus tiap minggu. It could be family members, Bisa keluarga, friends, teman, maybe neighbors, tetangga, co-workers, rekan kerja, other students. mungkin murid-murid yang lain. They're the people you see regularly. Orang yang kita temui berkala. Some of these people you love dearly. Beberapa orang ini kita sangat sayang. Some of these people are so annoying, Beberapa orang itu nyebelin. but they're the people who are in our lives. Tapi itulah orang-orang sekitar hidup kita, dalam hidup kita. My question for you today, Jadi pertanyaan saya untuk saudara, what if God is calling you to your Jerusalem? bagaimana kalau Tuhan panggil saudara untuk memenangkan Yerusalem saudara? What if God has placed you as his plan A to be a blessing to your Jerusalem? Bagaimana kalau Tuhan tempatkan saudara untuk rencana A-nya untuk memenangkan Yerusalem itu? It starts challenging and changing our perspectives, Itu akan menantang dan mengubah sudut pandang kita. right? Just like Jesus was saying to the disciples, don't just stare up and wait for me. I'm also going to be working through you. Jadi seperti Yesus katakan kepada murid-muridnya, jangan bengong hanya lihat ke atas. Ketika Yesus naik ke atas, aku juga mau bekerja melalui engkau. Yang percaya katakan amin. Right? So we are empowered and we are sent. Jadi kita diberi kuasa, kita juga diutus. And the first people we are sent to is the people we see every day. Dan orang pertama yang Tuhan utus kita kepadanya adalah orang-orang yang kita temui tiap hari. We already know the names of every person in our Jerusalem. Kita sudah hafal setiap nama-nama orang di Yerusalem versi kita masing-masing. So if you've ever wondered to God, like, God, what is my ministry? Who is my ministry? Jadi kalau saudara bertanya sama Tuhan, Tuhan apa sih pelayanan saya? The first answer to that question are the names you would write down on a paper that you see on a regular basis. Jawaban pertama adalah, untuk pertanyaan itu adalah, saudara harus melayani orang-orang
yang di sekitar saudara dulu, yang nama-namanya saudara sudah kenal. Yang percaya katakan amin. Man, and you've been empowered to bless them and serve them, Dan kau diberi kuasa untuk memberkati, melayani mereka. to be present in their lives, Untuk hadir dalam hidup mereka. to listen, Untuk mendengarkan mereka. to forgive and restore and reconcile, Memaafkan mereka, memulihkan mereka, damai sama mereka. to be a peace creator, Untuk menjadi anak-anak damai. and to pay attention to even the small details Dan in their lives, perhatikan untuk detail yang paling kecil dalam hidup mereka. because that's the love that God shows us. Karena itulah kasih Tuhan dalam hidup kita. And so here's one way I've heard someone talk about, a friend of mine has talked about connecting with people personally. Ada teman saya yang ngomong kepada saya mengenai bagaimana kita bisa berhubungan, connect sama orang secara pribadi. Because he says sometimes we miss the openings that are happening in someone else's life. Kadang kita kehilangan satu pembukaan dalam hubungan kita dengan orang lain. Sometimes people are opening up to us and we miss it. Kadang ada orang yang buka hatinya kepada kita tapi kita nggak peka. And he compares it to the idea of watching TV like channel surfing. Ya itu seperti kita lagi nonton TV, kita ganti-ganti channel terus. And sometimes we're just flipping through the channels looking for something we're interested in. Kadang-kadang kita gonta-ganti channel di TV ya mau lihat film yang enak ya, yang enak dilihat. So we can see someone on Monday and say, "How was your weekend?" Kita ketemu orang hari Senin, kita tanya gimana akhir minggumu? And they said, "Oh, I went to the park with my family." Oh saya pergi bersama keluarga saya. And you might be like, maybe that's not interesting, next channel. Lalu nggak menarik, gantilah channel yang lain lah. You say, did you buy anything interesting recently? Kamu beli sesuatu yang menarik nggak baru-baru ini? Kita tanya. They said, oh, I had to fix my car, I had to fix my bike. Oh saya harus betulin mobil saya, betulin sepeda saya. You're like, that sounds stressful, next channel. Stres itu ganti channel lagi. And we're looking for something we're interested in talking about with this person. Kita mau cari sesuatu yang menarik dari orang yang kita ajak ngomong itu. And maybe they're like, I watched the football game. Mereka mungkin bilang, oh saya baru nonton bola. And you're like, oh, finally, let's talk about football. Nah ini dia, ayo kita ngomongin bola. But what did we miss along the way? Tapi kita sering kehilangan pada saat prosesnya. They were giving us access to their lives. Mereka lagi membuka akses supaya kita masuk dalam hidup mereka sebetulnya. They chose to share. Well, I went to the park with my family. Mereka mau bagikan, ya saya pergi tamasya sama keluarga saya. Maybe we could say, what was it like going to the park with your family? Harusnya kita tanya, gimana kemarin ke taman sama keluargamu, rasanya gimana? What did you do? What kind of joy did you have there? Apa yang kamu lakukan, sukacita apa yang kamu peroleh? Is your family doing okay? Apakah keluargamu baik-baik? Right? So paying attention when people open up themselves to us. Jadi perhatikan kalau ada orang yang buka diri mereka kepada kita. And this helps us to pay attention how the Holy Spirit wants to work through us in our everyday lives. Dan ini bisa kasih kita kepekaan supaya kita tahu apa yang Roh Kudus mau kita bagikan kepada orang lain dalam hidup kita. Now, we're all busy. Semua kita tentu sibuk. We all have stresses and a lot on our minds. Kita semua tentu punya stres masing-masing. But I find that there's actually a very helpful practice that we can do together that will help us with our Jerusalems. Tapi ada satu praktek yang sangat membantu kita untuk membantu kita memenangkan Yerusalem kita. We call them Jerusalem circles. Kita sebut ini lingkaran Yerusalem. And it's very easy. Every person here can do it. Ini gampang banget, semua orang juga bisa. We just have a group of 3 people. Saudara harus cari 3 orang sekarang. And we just give everyone a chance to say, how's it going in your Jerusalem this week? Lalu tanya, gimana Yerusalemmu minggu ini? Apa kabarmu? Ya, tanya kegiatanmu minggu ini gimana? What's happened this past week? Apa yang terjadi minggu ini? Ayo curhat. Did you remember God wants to use you? Apakah engkau ingat, saudara, Tuhan mau pakai saudara? Yang percaya katakan amin. Was it so stressful that you forgot? Apakah saking stresnya kita lupa kita mau dipakai Tuhan? Is there any ways we can encourage you in your Jerusalem? Apa ada cara yang kita dapat saling kasih semangat dalam Yerusalem kita satu sama lain?
But that kind of conversation is really helpful in growing our awareness of God wanting to use us. Percakapan-percakapan seperti itu yang akan buat kita sadar lebih lagi. Tuhan mau pakai kita. So we're actually going to do that this morning. Pagi ini kita mau lakukan itu. Is that okay? Boleh atau enggak? Boleh enggak? Okay, great. Semangat dong, semangat. Boleh atau tidak? Kasih kemuliaan dulu buat Tuhan. Amen. Let me share with you one testimony and then we'll dive in. Dan satu kesaksian lagi. And if you're watching at home, I also want to encourage you to practice a Jerusalem circle. Dan kalau yang nonton di rumah juga ayo praktek masing-masing. Maybe contact a friend that you can call or even text back and forth with about this. Bisa WA, bisa message, bisa telepon orang yang Tuhan gerakan kita. So in our church, we practice these circles. Di gereja kami praktekkan lingkaran ini. And the first time we did it, everybody kind of looked around and said, wait, what? Pertama dilakukan orang-orang itu pada bingung. And we said, yeah, what's happening in your Jerusalem ministry? Apa yang terjadi dalam pelayanan Yerusalemmu? And I remember there was one girl in our circle, Dan ada seorang gadis saat itu, and she was a nurse. dia adalah seorang suster, Her name is Ashley. namanya Ashley. And Ashley would listen and say, okay, and kind of go through the motions every week. Ashley itu dengar dan selalu ikut itu ritual ibadah. But on the third week, something happened in her mind. Tapi dalam minggu ketiga ada sesuatu yang terjadi dalam pikirannya. And she said, guys, I think being a nurse is part of my personal ministry. Dia bilang, ya teman-teman saya baru sadar ya bahwa menjadi suster itu bagian dari pelayanan pribadi saya. And we said, yes, Kita bilang ya, yes. Every single day, God wants to use you. ya karena tiap hari Tuhan mau pakai saudara. And we said, let us know what you learn. Dan saya tanya, apa yang kau baru pelajari? And so the next week, Ashley comes and says, guys, I never realized the opportunities I have to pray for other people, even as a nurse. Minggu kemudian baru dia bilang, teman-teman saya baru sadar ya bahwa sebagai seorang suster, Tuhan bisa pakai saya untuk doakan orang lain juga. We said, amen. Kita bilang amin. Let us know how it goes, how we can pray for you. Nah, gimana kabarnya dan bagaimana itu terjadinya? Bagaimana kita bisa berdoa untukmu? And the next week, Ashley comes. Minggu kemudiannya lagi, Ashley datang lagi. Ashley said, guys, I've prayed for more people this past week than maybe all year. Dan Ashley bilang, minggu ini saya berdoa banyak untuk banyak orang, saking banyaknya, mungkin lebih banyak dibanding 1 tahun penuh. But there was something that was happening that Jesus was teaching Ashley. Jadi ada sesuatu yang Yesus sedang ajarkan kepada Ashley ini. That even in her busy schedule, God wanted to use her. Yaitu bahkan di dalam jadwalnya yang sibuk, Tuhan mau pakai dia. And maybe it's praying for somebody, Dan mungkin doa untuk orang lain. but all of us can serve someone and bless somebody. Tapi setiap kita bisa melayani dan bisa memberkati orang lain. All of us can pay attention to those access points that people are giving us. Semua kita bisa buka mata terhadap titik-titik akses yang ketika orang buka hati kepada kita. So we're going to take a few minutes and discuss that together. Ayo kita diskusi beberapa menit ke depan ini. So I'd like to invite everyone to stand up. Ayo kita bangkit berdiri dulu, saudara. Cari grup 3 orang. Okay. Now take a moment and look around. Ayo lihat dulu kiri kanan, lihat sekeliling saudara. So for the next few minutes, I'm going to need you to find groups of 3 people. Cari kelompok 3 orang. Ayo masing-masing 3 orang. Kalau yang sendiri bergabung sama orang lain ya. Grup 3 orang. Kalau nggak ada temannya cari malaikat terdekat. There we go. Yep, you can move around, move seats, include other people. Ayo gerak, nggak apa-apa pindah-pindah tempat duduk. Ayo cari kelompok 3 orang, bertiga-tiga. Ayo bertiga-tiga. Great, yep. Mantap. All right, we're finding groups of 3. Okay, perfect. 3-3, bertiga-tiga. Ayo. Okay, anybody still need a group? Look around. Masih ada yang belum punya kelompok 3, angkat tangan. Ayo, yang saudara lihat We have cuma someone- sendirian, panggil someone here dia, who needs a panggil group. dia. Ya. Can someone- Oh, masih ada
Someone Satu grab bapak, him. Someone satu- grab him, bring him into a group. Coba bapak yang angkat tangan ini, bapak yang angkat tangan itu boleh? Boleh gabung? Gabung di depan Pak boleh? Oh, Ya great. boleh, ya. Ya bertiga-tiga, puji Tuhan. Wonderful. Okay, we have our circles. Nah ini dia lingkaran kita saudara. You can sit next to each other too. Ya bisa duduk juga. Okay, go ahead and have a seat. Nah sekarang duduk, silakan duduk. And here's the first question I would like for you to ask each other. Ada satu pertanyaan yang saudara harus saling tanya. What are some of the names of people that come to your mind who are in your Jerusalem? Tanya nama-nama orang yang ada di Yerusalemmu, yaitu orang-orang yang terdekat kita, mungkin keluarga. Ya. Go ahead and take a minute and share some of the names of the people in your Jerusalem every day. Oke, saling tanya siapa nama keluargamu, ya orang-orang yang terdekat dalam hidupmu, siapa orang yang kau cintai, siapa nama-nama temanmu yang dekat denganmu, yaitu Yerusalem kita. Ayo, 1 menit, silakan. Saling tanya, kiri kanan. Satu menit, ya. Ya nama keluarga, nama orang yang kau cintai, nama orang yang berkesan dalam hidupmu, yang dekat denganmu. Itulah Yerusalem kita. Make sure everybody can share at least the name of one person. Ayo, paling enggak bagikan nama satu orang ya. Bisa suami, bisa istri, husband, wife, right? Ya, The people you see children, regularly. ya, parents. Ayo, bisa bagikan. All right, next question. Pertanyaan kedua. In the last 7 days, Dalam 7 hari terakhir, what opportunities have you seen to be a blessing and to serve the people in your life? apa kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara untuk melayani orang-orang yang ada di dalam hidupmu, yang adalah Yerusalemmu, which is their Jerusalem. Yang adalah orang-orang yang ada di dalam Yerusalem saudara itu, kesempatan apa yang Tuhan berikan kepada saudara untuk melayani mereka, mengasihi mereka. Quick warning. Peringatan dikit. This is not about trying to perform or impress others. Ini bukan supaya untuk kita nyombong atau nampang sama orang lain. This is about encouraging and just thinking together about being a blessing in our lives. Ini supaya kita bisa saling memberi semangat kepada sesama kita untuk jadi berkat. So even if you didn't take that opportunity to be a blessing, Jadi walaupun kau gagal untuk mengambil kesempatan itu untuk menjadi berkat, we'll take a minute for everybody to share what opportunities did we see in the last 7 days to be a blessing to others. jadi kita saling bagikan kesempatan-kesempatan apa yang Tuhan berikan kepada kita 7 hari terakhir ini. Untuk mengasihi, untuk memberkati orang-orang yang tadi namanya saudara sebutkan. Ya. Oke, 1 menit, 1 minute. Silakan bagikan kesempatan apa yang Tuhan berikan untuk mengasihi mungkin suami saudara, mungkin istri saudara, mungkin anak saudara. Bagaimana saudara bisa jadi berkat lebih bagi orang-orang yang terdekat dengan saudara. Ayo bagikan, ayo ngobrol. Ya, kepada nama-nama yang tadi saudara baru sebutkan. Karena kita harus jadi berkat kepada orang-orang terdekat kita dulu, keluarga kita, baru kita bisa jadi berkat bagi tetangga kita. Ayo 1 menit. Silakan ngobrol. Kesempatan apa dan cara apa lagi yang Tuhan bisa berikan kepada kita untuk jadi berkat kepada keluarga kita. Iya, 13 detik. Iya, 5 detik lagi, 5 detik. Ya. Alright, 1 minute. Okay, great. Mantap. Now, this next one, we're going to give a little bit more time. Yang terakhir ini waktunya agak lebih banyak.
Because I really want every person here this morning to have an opportunity to think about this. Karena saya mau semua orang punya kesempatan untuk pikirkan ini. Even if you're someone here today and says, you know what, I don't even understand everything about who Jesus is. Kalaupun ada orang di sini yang mungkin belum mengerti banyak tentang Yesus, Even if you're here for the first time today, mungkin kau ada di sini pertama kali di sini. and you're like, I'm not even sure what I'm doing here. Dan kau pikir saya nggak tahu saya mau ngapain di sini. Well, first of all, we're glad you're here. Yang pertama saya mau katakan kita bahagia engkau di sini. And second, we want to be a blessing. Every person here be a blessing to those who are in our lives. Dan yang kedua kita mau jadi berkat bagi semua orang yang ada di sini. So think about the next 7 days. Jadi pikirkan mengenai 7 hari ke depan, bukan yang terakhir tapi yang ke depan. Between the moment we're here together and when we see each other again here. Dari kita di sini sekarang sampai kita saling ketemu lagi minggu depan. In the next 7 days, who are some people that come to your mind that you could serve or be a blessing to? Jadi 7 hari ke depan, coba pikirkan nama-nama yang Tuhan gerakan kepada saudara, supaya saudara berkati mereka. And don't just think about it, share it with the people who are around you. Jangan cuma pikirin doang. Ayo bagikan, sharing, curhat, ya cerita kepada orang di sekitar saudara, kelompok 3 saudara, ceritakan 7 hari ke depan, ini yang saya mau lakukan, ini nama-nama yang Tuhan taruh dalam hati saya mau berkati mereka dengan cara-cara ini. Dimulai, ayo silakan ngobrol. Ya. Yeah, Now? it'll take 2 minutes. Nah ini 2 menit, 2 menit, ayo saudara bagikan, ya 7 hari ke depan saya mau ngapain, mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak, ya mungkin saya harus luangkan waktu lebih, saya mau kasih hadiah, dan lain sebagainya. Ayo bagikan, jangan hanya pikirkan tapi bagikan dalam kelompok 3 saudara silahkan. Is the baby daughter or one? Dua detik, 1 detik, ya 2 menit. Wonderful, wonderful. Well, we're going to finish with prayer. Dan kita mau tutup ini dengan doa, saudaraku. Because again, this is not for us to manufacture. Ini bukan kita buat-buat ya. It's not even for just us to pay attention. Ini bukan hanya supaya kita perhatikan. But it's to see, God, what do you want to do through my life? Tapi kita mau tahu apa yang Tuhan mau lakukan di dalam hidup kita. Because there's many times where we feel like, I don't know if God can use me. Karena seringkali kita pikir, Tuhan bisa nggak pakai kita ya? You don't know what I've been through or what I've done. Karena kau tidak tahu apa yang saya baru lalui, apa yang saya baru lakukan. But if we are sons and daughters of the Most High God, Tapi kalau kita putra-putri Allah yang tinggi, and we are in relationship with our Father, dan kita memiliki hubungan dengan Bapa kita, He wants to use us. Tuhan mau pakai kita. Yang percaya katakan amin. So let me pray for you that God will use you in a powerful way. Dan saya mau berdoa supaya Tuhan pakai saudara penuh kuasa. And God will use you every day in a powerful way. Tuhan mau pakai kita tiap hari dengan cara yang penuh kuasa. And as we talked about the disciples being sent,
I want this prayer to be part of sending you and resending you. Dan saat kita mau bahas mengenai ketika murid-murid diutus, dan kita mau bahas bagaimana Tuhan mau utus saudara dan utus saudara lagi. Worship leader dan pemusik boleh ke depan. So let's stand together. Dan mari kita bangkit berdiri sekarang, saudaraku. Father, I thank you for my brothers and sisters. Bapa, aku bersyukur untuk saudara-saudariku. I thank you for their lives. Aku bersyukur untuk hidup mereka. I thank you for redeeming them into your family. Terima kasih Engkau menebus mereka dalam keluargamu. And Lord, I thank you for empowering them. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberdayakan mereka. Holy Spirit, I thank you for your presence in their lives. Roh Kudus, aku bersyukur untuk hadirat-Mu dalam hidup mereka. And Lord, I thank you for how you desire to use them powerfully. Aku bersyukur ya Tuhan, Engkau mau pakai setiap mereka penuh kuasa. And Lord, I want to pray for all of us, myself included, Saya mau berdoa untuk setiap kami, termasuk saya, that we all follow your lead. supaya kami mengikuti pimpinan-Mu. That every day we say yes to you. Supaya setiap hari kami katakan ya kepadamu. The way that you want your light shining in this world through us. Sebagaimana Engkau mau sinarmu, terangmu bersinar melalui kami di dunia ini. May we not just be waiting for your return, Biarlah kami bukan hanya menantikan kedatanganmu saja, but may we go empowered by you. tapi supaya kami dapat pergi diberi kuasa olehmu ya Tuhan. And even for the people that we see every day, Dan untuk orang-orang yang kami lihat setiap hari, may we remember that you have sent us. biarlah kami ingat ya Tuhan, Engkau yang utus kami. May we serve. Biarlah kami melayani, May we bless others. biarlah kami berkati orang lain. May we pay attention to the hurts and pains others are going Biarlah through. kami perhatikan orang yang terluka dan rasa sakit yang ada pada mereka. May we love our neighbors as ourselves. Biarlah kami mengasihi sesama sebagaimana diri sendiri. Create in us a fresh heart, O God. Berikan kami hati yang baru ya Tuhan. Refresh our vision. Dan pulihkan visi kami. Remind us that we're with you, Dan ingatkan kami Engkau bersama kami. that we're part of your move, Dan kami adalah bagian dari gerakan-Mu. that there's something way beyond ourselves that you are doing through us. Ada sesuatu yang lebih besar dari diri kami yang Kau kerjakan bagi kami. And we get to watch you receive the glory. Dan kami harus perhatikan, Engkaulah yang terima kemuliaan. May we continue to encourage each other as your family Dan biarlah kami saling beri semangat satu sama lain sebagai keluarga-Mu. and boldly follow your lead together. Dengan berani mengikuti pimpinan-Mu bersama. So I want to pray this blessing and anointing over my brothers and sisters Dan saya berdoa untuk berkat dan urapan bagi setiap saudara-saudariku. and be part of sending them as you send us into this world. Dan biarkan mereka diutus seperti Engkau mengutus kami semua ya Tuhan. And we pray these things in the mighty name of Dan Jesus. kami berdoa dalam nama Yesus yang penuh kuasa. Amen. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Siapkan hosti dan anggur yang sama-sama dengan iman percaya kita akan menjadi tubuh darah Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama umat Tuhan. Kita akan menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Terima yang terbaik kuasa tubuh darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus tercurah bagi setiap kami. Tubuhmu dan darah. Kita mau siapkan hati kita sama-sama umat Tuhan. Begitu kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus yang akan dipimpin oleh yang terkasih hambanya Bapak Pendeta Dr. Haristo Pariaji di pagi hari ini. Menyembuhkan, sempurnakan hidup, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Dengan iman kita katakan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Sebelum kita terima perjamuan kudus, ya tadi saya berbicara sama Oma Bernika dan hampir setiap minggu saya selalu ingat Oma ya karena dia dokter bilang ada gangguan pada jantungnya, pada aortanya. Tapi kira-kira sebulan yang lalu ya ketika diperiksa dokter, karena Oma selalu perjamuan kudus setiap minggu rajin perjamuan
dan dokter katakan jantungnya sudah sempurna, ya jantungnya sudah baik. Ya, jadi saya bilang tadi sama Oma Bernike, ya kapan-kapan nanti bersaksi sama Pendeta Elfries, karena ya saya dan tim selalu ingat Oma, ya karena selalu kita doakan hampir tiap minggu, dan kita bersyukur saudara dalam perjamuan kudus ada kuasa yang tiada taranya. Jadi organ yang paling lemah dalam hidup saudara, Tuhan bisa buat menjadi organ yang paling sempurna dalam hidup saudara dengan kuasa tubuh darah Yesus. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Maka dengan iman kami mau ambil bagian ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa tubuh-Mu adalah benar-benar makanan, darah-Mu adalah benar-benar minuman. Dan dengan perjamuan kudus ini kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Dan kami percaya kalau Engkau ada di dalam kami, kami ada di dalam Engkau ya Tuhan. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kuasa-Mu tercurahkan dalam nama Yesus. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sambil mengangkat tubuh Yesus, sama-sama kita katakan dalam nama Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa kesalahan kami. Kami janji bertobat. Kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan. Kami tolak poligami. Jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, pendengaran, penglihatan sempurna. Kami tolak katara kebutaan, kami tolak tuli setiap organ, sistem, jaringan dalam tubuhku tahir, sempurna pernafasan, syaraf, imunitas, antibodi, pencernaan sempurna, darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis dalam nama Yesus. Sebut sakitmu masing-masing. Kami doa, Oma Berdika sembuh, sempurna, jantungnya sempurna. Juga Tuhan berkati Pak John dan keluarga, usahanya di Jogja juga diberkati. Doa Tuhan berkati Ibu Julia, Ibu
Pak Doni, Tuhan berkati, Pak Alex juga berkati, Ibu Meni dan keluarga. Kami doa Tuhan berkati Pak David, juga Pak Anggoro diberkati Tuhan. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana makan tidur diberkati tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak selalu baru. Dengan perjamuan kudus ini dalam nama Yesus kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Puji nama Tuhan Yesus. Mari setiap umat Tuhan sama-sama yang telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, kita kembali bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur buat tubuh darah Tuhan Yesus yang boleh kita terima di pagi hari. Kita percaya saat kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan, kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan Yesus tinggal dalam setiap kita. Naikkan apa menjadi doamu, rinduan kita sama-sama imani. Tuhan dengar, Tuhan jawab tepat pada waktunya. Angkat tinggi kedua tangan kita sama-sama. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam minyak urapan yang kudus, untuk memuliakan Allah dan manusia, kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang mengurapi kami hari ini. Inilah minyak urapan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini. Kami bawa segala kerinduan dan pergumulan anak-anak-Mu, Engkau yang berfirman ya Tuhan, bahwa doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Dan kami percaya hari ini doa kami besar kuasanya. Kami doa ya Tuhan bersyafaat, berkati gereja-Mu, berkati Gembala Sidang Pendeta Daniati Pariaji. Tuhan beri umur panjang dan kesehatan. Dan hari ini ya Tuhan adalah tepat 2 tahun kami memperingati, yaitu Kau yang memanggil hamba-Mu yang terkasih Pendeta Dr. Yesaya Pariaji ke surga. Kami bersyukur untuk legacy, kami bersyukur untuk warisan iman yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan pakai Gembala Sidang Pendeta Daniati Pariaji bersama dengan tim. Dan kami doa gereja Tiberias akan terus menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Dan hamba-hamba-Mu yang melayani, Tuhan berkati urapi, terutama di tempat ini ya Tuhan. Kami serahkan Bro Ferdi, diberkati diurapi, dan juga Ardi. Bro Arda, Tuhan berkati urapi, Bro Tono, dan juga tim imam pemusik, dan tim singer, adik-adik choir. Berkati Asher, kolektan, dan greeters, urapi guru-guru sekolah minggu yang melayani anak-anak kami ya Tuhan. Bagian media juga Tuhan berkati, Bro Ruben, Edison, dan Boas. Juga berkati tim event, bahkan security ya Tuhan. Kami doa lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuaian di akhir zaman. Dan pada akhirnya Tuhan, kami mau terima berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari Gembala Sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas umatku Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Biarlah hamba ucapkan kata berkat ini atas umat-Mu ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus.
Berkenanlah ya Tuhan menaruh berkat ini atas setiap kami. Yevarech Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'chonecha, Yisa Adonai panav elecha v'yashemecha Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepadamu shalomnya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu. Tuhan mengaruniakan kepadamu umur panjang dan kesehatan. Engkau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Engkau akan melihat cucumu. Tuhan memberkati engkau. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Jesus, there's no one else like you. Promises are